Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di sini kami dari kelompok 1 dan kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi audit dan tata kelola sistem informasi. Menjelaskan tentang materi audit dan tata kelola sistem informasi. Satu, definisi internal control. Menurut COSO atau Commit of Sponsoring Organization of the Third Way Commission yang dikutip dari Hayes tahun 2014.234, suatu proses yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen personil lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan dalam kategori berikut, yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan pengamanan aset terhadap akuisisi dan penggunaan atau disposisi yang tidak sah. Jadi, internal control itu seperti halnya pengendalian internal yang diperlukan untuk mengidentifikasi resiko proses tata kelola sistem informasi agar tidak terganggu. 2. Ruang lingkup kontrol internal. Ruang lingkup audit sistem informasi dibatasi pada pengendalian internal, sementara ruang lingkup audit operasional lebih luas, melintasi seluruh manajemen sistem informasi. Jadi, ruang lingkup kontrol internal itu seperti melakukan pengamatan dengan berbagai metode yang digunakan dalam menjaga suatu aset pada tata kelola sistem informasi, dan juga dapat memberikan penilaian atas efektivitas dan keekonomisan dalam penggunaan sumber daya. Yang ketiga, sistem kontrol internal. Sistem pengendalian kontrol internal merupakan suatu sistem yang dibuat untuk pimpinan perusahaan dalam mengendalikan kelancaran jalannya kegiatan perusahaan. Sistem pengendalian internal ini meliputi struktur organisasi serta segala cara dan tindakan-tindakan jalannya kegiatan perusahaan. Sistem pengendalian internal ini meliputi struktur organisasi serta segala cara dan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam perusahaan. Jadi semua itu saling dikoordinasikan ya, dengan maksud untuk mengamankan harta-harta perusahaan, menguji kebenaran yang dilakukan dalam perusahaan. Jadi semua itu saling dikoordinasikan ya, dengan maksud untuk mengamankan harta-harta perusahaan, menguji kebenaran serta ketelitian dalam pencatatan sekaligus untuk mendorong ketaatan atas segala kebijakan yang telah digariskan oleh pimpinan perusahaan serta ketelitian dalam pencatatan sekaligus untuk mendorong ketaatan atas segala kebijakan yang telah digariskan oleh pimpinan perusahaan. Sehingga suatu perusahaan yang baik itu tentu saja memiliki sistem pengendalian atau internal control system yang baik pula. Sehingga suatu perusahaan yang baik itu tentu saja memiliki sistem pengendalian atau internal control system yang baik pula. Keempat, ada kontrol objektif. Kontrol objektif adalah suatu kerangka kerja teknologi pelengkap atau CUSO, the Commit of Sponsoring Organization of the Third Way Commission, guna mengontrol risiko yang dapat terjadi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kontrol objektif pada masa kini of the Third Way Commission, guna mengontrol risiko yang dapat terjadi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kontrol objektif pada masa kini memiliki peran penting dalam membantu perusahaan mengatur pengendalian internal secara tersistem demi terwujudnya visi dan misi perusahaan, serta memiliki peran penting dalam membantu perusahaan mengatur pengendalian internal secara tersistem demi terwujudnya visi dan misi perusahaan, serta menghindari atau meminimalisir risiko yang sekiranya dapat terjadi. Hindari atau meminimalisir risiko yang sekiranya
Control risk adalah dua dari tiga bagian model risiko audit yang digunakan auditor untuk menentukan keseluruhan risiko audit. Risiko bawaan adalah risiko salah saji material dalam laporan keuangan perusahaan. Untuk menentukan keseluruhan risiko audit, risiko bawaan adalah risiko salah saji material dalam laporan keuangan perusahaan tanpa mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan untuk mengurangi risiko tertentu atau pengendalian internal yang tidak berfungsi tanpa mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan untuk mengurangi risiko tertentu atau pengendalian internal yang tidak berfungsi. Risiko pengendalian ini muncul karena organisasi tidak memiliki pengendalian internal yang memadai untuk mencegah. Risiko pengendalian ini muncul karena organisasi tidak memiliki pengendalian internal yang memadai untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan dan kesalahan. Setiap transaksi bisnis memiliki risiko tinggi, sedang atau rendah yang harus dimitigasi oleh mendeteksi kecurangan dan kesalahan. Setiap transaksi bisnis memiliki risiko tinggi, sedang atau rendah yang harus dimitigasi oleh perusahaan melalui pengendalian internal. Namun, hanya menerapkan sistem pengendalian internal tidak cukup baik. Organisasi juga harus membuat tinjauan perusahaan melalui pengendalian internal. Namun, hanya menerapkan sistem pengendalian internal tidak cukup baik. Organisasi juga harus membuat tinjauan berkala untuk memastikan keberhasilan sistem berkelanjutan untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko secara efektif. Organisasi harus berkala untuk memastikan keberhasilan sistem berkelanjutan untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko secara efektif. Organisasi harus meninjau sistem pengendalian internalnya setiap tahun dan memperbarui pengendalian internal. Meninjau sistem pengendalian internalnya setiap tahun dan memperbarui pengendalian internal. Yang keenam, ada manajemen control framework. Ada beberapa macam ada 7 macam. Yang pertama, top management control. Yang kedua, system development management control. Yang ketiga, programming management. Yang pertama, top management control. Yang kedua, system development management control. Yang ketiga, programming management control. Yang keempat, ada data resource management control. Yang kelima, ada security management control. Yang keempat, ada data resource management control. Yang kelima, ada security management control. Yang keenam, ada operation management control. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, ada quality assurance management control. Keenam, ada operation management control. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, ada quality assurance management control. Yang kemudian ada top management control. Top management control ini di sini para manajer atau senior yang bertanggung jawab atas fungsi sistem informasi menghadapi berbagai tantangan perkembangan. Di sini para manajer atau senior yang bertanggung jawab atas fungsi sistem informasi menghadapi berbagai tantangan perkembangan teknologi. Pentingnya peran SI dalam organisasi auditor perlu mengevaluasi, yaitu the planning of function. Teknologi. Pentingnya peran SI dalam organisasi auditor perlu mengevaluasi, yaitu the planning of function. Yang kedua, the organizing function. Yang ketiga, the leading function. Dan yang keempat, the controlling function. Yang kedua, the organizing function. Yang ketiga,
kedua ada sistem development management control. Manajemen pengembangan sistem meliputi fungsi analisis, desain, pengembangan implementasi, dan pemeliharaan SI. Auditor dapat menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama, concurrent audit, auditor implementasi, dan pemeliharaan SI. Auditor dapat menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama, concurrent audit. Auditor ini berpartisipasi dalam menganggota tim pengembangan sistem. Kemudian yang kedua ada post implementation audit. Untuk berpartisipasi dalam menganggota tim pengembangan sistem. Kemudian yang kedua ada post implementation audit. Untuk mengevaluasi sistem yang telah diimplementasikan. Dan yang ketiga ada general audit. General audit ini mengevaluasi proses evaluasi sistem yang telah diimplementasikan. Dan yang ketiga ada general audit. General audit ini mengevaluasi proses pengembangan sistem secara umum. Pengembangan sistem secara umum. Kemudian ada application control framework. Application control framework adalah praktik keamanan yang memblokir atau membatasi aplikasi yang tidak sah dari eksekusi dengan cara yang membahayakan data. Fungsi kontrol memblokir atau membatasi aplikasi yang tidak sah dari eksekusi dengan cara yang membahayakan data. Fungsi kontrol bervariasi berdasarkan tujuan bisnis dari spesifik, tetapi tujuan utamanya adalah membantu memastikan privasi. Bervariasi berdasarkan tujuan bisnis dari spesifik, tetapi tujuan utamanya adalah membantu memastikan privasi dan keamanan data yang digunakan untuk ditransmisikan antar aplikasi. Berikut adalah bagian-bagian dari aplikasi control framework dan keamanan data yang digunakan untuk ditransmisikan antar aplikasi. Berikut adalah bagian-bagian dari aplikasi control framework. Application control framework. Yang pertama ada boundary control. Pengendalian batas-batas sistem aplikasi atau boundary control adalah interface antara user dengan sistem berbasis teknologi informasi. Tujuan utama boundary control itu yang pertama untuk control adalah interface antara user dengan sistem berbasis teknologi informasi. Tujuan utama boundary control itu yang pertama untuk mengenali identitas dan autentik atau tidaknya pemakaian sistem. Dan yang kedua untuk menjaga agar sumber daya sistem mengenali identitas dan autentik atau tidaknya pemakaian sistem. Dan yang kedua untuk menjaga agar sumber daya sistem informasi digunakan oleh user dengan cara yang telah ditetapkan. Yang kedua ada input control. Pengendalian masukan informasi digunakan oleh user dengan cara yang telah ditetapkan. Yang kedua ada input control. Pengendalian masukan atau input control dirancang dengan tujuan untuk mendapatkan keyakinan bahwa data transaksi input adalah valid, lengkap, serta bebas atau input control dirancang dengan tujuan untuk mendapatkan keyakinan bahwa data transaksi input adalah valid, lengkap, serta bebas dari kesalahan dan penyalahgunaan. Input control ini merupakan pengendalian aplikasi yang penting karena input yang salah akan menyebabkan output yang dari kesalahan dan penyalahgunaan. Input control ini merupakan pengendalian aplikasi yang penting karena input yang salah akan menyebabkan output yang juga akan salah atau keliru. Yang ketiga ada processing control. Pengendalian proses juga akan salah atau keliru. Yang ketiga ada processing control.
Pengendalian proses diperlukan dalam pengendalian inter untuk mendeteksi terjadinya perubahan data yang sudah valid menjadi error karena kesalahan proses. Diperlukan dalam pengendalian inter untuk mendeteksi terjadinya perubahan data yang sudah valid menjadi error karena kesalahan proses. Kesalahan yang paling mungkin terjadi adalah kesalahan logika program, salah rumus, salah urutan program, dan sebagainya. Kesalahan yang paling mungkin terjadi adalah kesalahan logika program, salah rumus, salah urutan program, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada communication control. Pengendalian komunikasi aplikasi diperlukan untuk manajemen jaringan. Misalnya, kemudian yang keempat ada communication control. Pengendalian komunikasi aplikasi diperlukan untuk manajemen jaringan. Misalnya, ada cryptography control dan pengaturan tentang digital signature. Yang kelima ada database, ada cryptography control dan pengaturan tentang digital signature. Yang kelima ada database control. Subsistem basis data berfungsi menentukan, membuat, memodifikasi, menghapus, dan membaca data dalam sistem informasi. Database control. Subsistem basis data berfungsi menentukan, membuat, memodifikasi, menghapus, dan membaca data dalam sistem informasi. Yang keenam ada output control. Output control adalah subsistem. Yang keenam ada output control. Output control adalah subsistem output yang berfungsi dalam menentukan konten data yang akan disediakan untuk pengguna, format dan tampilan, serta persiapan dan penyampaian data baik output yang berfungsi dalam menentukan konten data yang akan disediakan untuk pengguna, format dan tampilan, serta persiapan dan penyampaian data baik bagi pengguna. Yang terakhir ada IT governance, adalah suatu cabang dari tata kelola perusahaan yang terfokus pada sistem teknologi informasi atau TI, serta manajemen kinerja dan resikonya. Meningkatkan minat pada tata kelola TI sebagian besar muncul atau TI, serta manajemen kinerja dan resikonya. Meningkatkan minat pada tata kelola TI sebagian besar muncul karena adanya prakarsa kepatuhan seperti Sarbanes-Oxley di Amerika Serikat dan Basel karena adanya prakarsa kepatuhan seperti Sarbanes-Oxley di Amerika Serikat dan Basel di Eropa, serta semakin diakuinya kemudahan proyek TI untuk lepas kendali yang dapat berakibat besar pada kinerja suatu organisasi di Eropa, serta semakin diakuinya kemudahan proyek TI untuk lepas kendali yang dapat berakibat besar pada kinerja suatu organisasi. Sekian, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.